bantuan dari operator untuk share slide ya. Ya, betul. Materinya sudah saya kirim, tinggal ditampilkan. Ya, baik, mantap. Operator untuk baik, kisah Nabi Ishak alaihissalam. Kita akan sama-sama kaji tentang materinya sudah saya kirim, tinggal ditampilkan. Ini ada feedback ya. Mohon bisa diatur lagi. Ya, baik, mantap. Ini ada feedback. Baik, kisah Nabi Ishak alaihissalam. Kita akan sama-sama kaji tentang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ishak alaihissalam. Kalau bicara nama Nabi, kita sudah tidak asing lagi bagi yang rajin tilawah Quran. Nabi Ishak ini next. Ada 17 kali namanya Nabi Ishak disebut di dalam Al-Quran. Jadi 17 kali Allah menyebut nama Ishak dalam Al-Quran, artinya memang Allah mengutus Nabi ini sehingga kita diperkenalkan oleh Allah sosok yang luar biasa insya Allah. Walaupun kisah dalam kitab-kitab sirah tentang Nabi Ishak memang tidak begitu banyak ya. Cuman kita akan pelajari pada sore hari ini tentang kisah beliau. Ya, lanjut. Ya. Kita akan berangkat dari nasab dan keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Siapa beliau, keturunan siapa beliau, kemudian siapa saja keturunannya, juga bagaimana sebentar ya peran beliau. Nah, memang Nabi Ishak ini dalam kisah di Quran dan kisah-kisah para nabi tidak begitu seramai kisah-kisah nabi yang lain. Sebentar, Mas Iskandar bisa di ini enggak? Bisa di center enggak ininya? Next. Tapi di center gitu, di center. Tidak langsung nampil kayak gini. Ada di bawahnya tuh, jadi tidak nampil ngeblok ini, langsung di center akan ada satu klik gitu. Bisa ya? Ah, baik. Ya, oke. Boleh. Klik satu. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah binti Batuwail. Jadi Siti Sarah ini binti Batuwail. Nah, maka beliau dua orang ini, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah ini perjalanannya panjang untuk memperoleh keturunan. Bahkan yang paling mencengangkan adalah Siti Sarah ini pernah menerima budak dari Firaun. Firaun zaman Nabi Ibrahim juga ada nama Firaun. Jadi kisahnya gini. Nah, ceritanya gini. Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Tapi untuk kebenaran agama Allah dan untuk eksistensi istrinya. Pertama, Nabi Ibrahim berbohong tentang patung. Kan dalam Al-Quran ada tuh patung-patung kecil rusak, ya kan? Kemudian patung yang besar tidak dirusak. Lantas ditaruhlah kapak di atas patung itu yang besar. Kemudian Ibrahim ditanya, siapa yang merusak patung-patung kecil ini?
Kan Ibrahim berbohong ya. Patung besar itulah yang merusak gitu. Itu berbohong pertama. Yang kedua, bohong adalah kepada Azar ayahnya. Ketika beliau diajak oleh Azar untuk menyembah patung. Ya. Beliau menjawab, ini sakim, aku sedang sakit. Gitu. Itu kan berbohong. Yang terakhir adalah berbohong ketika dia ditanya oleh Fir'aun tentang siapa wanita ini. Yang dimaksud adalah Sarah. Maka dia adalah saudaraku. Akhirnya Sarah itu diambil oleh Fir'aun. Tapi Masya Allah, beliau dilindungi oleh Allah ketika Fir'aun mau mendekatinya. Badannya terasa sakit atas doa Sarah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu. Saya nggak mau diperlakukan tidak baik oleh orang ini. Kemudian badannya sakit. Si Fir'aun ini pingsan. Kemudian dia berdoa lagi, ya Allah sembuhkanlah. Saya takut dia pingsan, ntar saya yang disalin bahwa saya yang bunuh. Akhirnya dia bangun, kemudian ketika mau mendekati Sarah pun Sarah berdoa lagi untuk siap supaya tidak berdaya dan kemudian sakit kembali, badannya terasa sakit, kemudian pingsan. Akhirnya Sarah pun berdoa lagi, sampai 2 kali berdoa dan akhirnya sembuh. Akhirnya Firaun ini mempersilahkan Sarah untuk pergi, dititipilah wanita budak yang bernama Hajar yang kelak menjadi istrinya Nabi Ibrahim juga. Nah, kita tidak bicara tentang Hajar, tapi tentang Ibrahim dan Sarah. Akhirnya ketika usia Ibrahim 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Next ya, maka lahirlah Ishak. Padahal Sarah adalah wanita mandul dengan izin Allah. Ketika Sarah mengandung Ishak, ia berusia 90 tahun, sedangkan Ibrahim suaminya berusia 100 tahun. Mari kita bayangkan ya. Kedua orang ini menunggu kehadiran anak, kehadiran keturunan sampai ratusan tahun. Masya Allah. Maka lahirlah Ishak alaihissalam. Ceritanya gini. Kabar ini disampaikan oleh malaikat yang akan menghancurkan negeri Sadum. Jadi negeri Sadum yang terkenal dengan homoseksual dan lesbi itu akan dihancurkan oleh malaikat, tapi malaikat singgah dulu ke Nabi Ibrahim untuk mengabarkan tentang akan lahirnya seorang anak dalam kandungan Hajar Sarah yang berusia 90 tahun. Allahu a'lam. Lanjut, next. Nah, ini kabar gembira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas sholihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihi ma muhsin wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang soleh. Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara cucu-cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Memang generasi-generasi berikutnya memang ada juga yang tidak sesuai dengan generasi kenabian. Lanjut ayat berikutnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim menerima tamu malaikat-malaikat tadi yang saya bilang singgah yang akan menghancurkan kota Sadum, negeri Sadum kaum Nabi Lut itu. Kemudian Nabi Ibrahim menjamu tamu-tamu itu, malaikat-malaikat itu. Nabi Ibrahim juga belum tahu kalau itu malaikat. Kemudian beliau menyembelihkan hewan, kemudian memasaknya gitu kan. Kemudian disodorkan ya, faujasaminum hifa. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Kemudian mereka berkata, jangan takut Ibrahim. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Ya, kemudian istrinya datang memekik, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah orang perempuan tua yang mandul. Mereka berkata, demikianlah Allah
berfirman, sungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Jadi Ibrahim dan Sarah ini sudah pasrah. Mohon maaf, bukan hopeless, beda. Para nabi dan istri-istrinya tidak ada yang hopeless. Ini sudah kepasrahan, sudah nerima mereka tidak punya keturunan. Makanya ketika didatangi malaikat akan punya keturunan, mereka heran. Apakah mungkin saya setua ini dan saya mandul? Bahkan suamiku Ibrahim usianya sudah usia uzur ya 100 tahun. Masya Allah. Kemudian Allah berfirman, lanjut. Next. Lanjut. Ustaz. Next. Yap. Ustaz bisa putar sedikit. Ada backlight cahaya di belakang Ustaz. Oh iya, bentar. Baik. Backgroundnya ya. Sekarang gimana? Ya, rekan-rekan kita putar dulu ya. Gimana terus sekarang? Agak lebih bagus. Terus. Ya, coba di situ. Bagus ya? Lumayan. Nggak apa-apa lah. Bentar. Nah, itu, Bu. Sekarang gimana? Ya, cukup. Cukup ya? Ya. Oke. Lanjut materinya ya. Lanjut. Ya. Ya. Ibrahim berkata, Abasharuni ala an masanil kibaru fihim tubashiruna qulubahum tubashiruna qalu basir dzalika bil haqqi fala takun minal qanitin. Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku sudah tua, 100 tahun, sudah 1 abad. Bisa Nabi Ibrahim ya dikabarkan mau punya anak gitu kan. Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira ini kepadamu dengan benar. Maka jangan kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dalam kehidupan. Jadi Ibrahim pun sudah pada taraf pasrah kepada Allah. Ya, kalau memang punya anak, alhamdulillah, takdir Allah. Kalau tidak pun sudah pasrah beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sekali lagi bukan hopeless ya, bukan putus asa, bukan, tapi kepasrahan yang total bahwa tidak punya anak pun tidak bermasalah, kira-kira seperti itu. Ya. Yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ya. Lanjut, next. Nah, ini yang berkata Siti Sarah, qaulat ya wailata. Istrinya berkata, sungguh mengherankan. Ali du'ana ajuz wa hadza ba'li syaikha idza hadza syai'un ajib. Sungguhnya mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan mandul pula, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah sepuh. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Jadi ajib itu sesuatu yang mengherankan. Masya Allah. Jadi bagaimana situasi yang seperti itu menjadikan bagaimana situasi yang usia suami 1 abad, istri 90 tahun, diberi kabar gembira tentang kelahiran. Sepertinya ini sesuatu yang mustahil. Makanya dalam konteks ini boleh jadi bagi Ibrahim memiliki anak adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi Hajar adalah sesuatu yang begitu gembiranya dia sehingga mereka mengalami satu, kalau kita shock ya seperti itu. Ya, next, lanjut. Nah, kita lihat silsilah Ishak gini. Silsilah Ishak itu adalah keturunan ke-20 secara silsilah dari Nabi Adam. Ya. Kalau dari kenabian, beliau silsilah ke-6 setelah Nabi Ismail. Lanjut Kang, diklik-klik aja Kang, klik. Terus.
stop. Nah, klik, terus klik. Ya, klik dulu, terus, ya, klik, terus, lanjut. Bukan, masih yang ini. Masih yang tadi kan, masih halaman. Ini stop. Nah, lihat. Angka 6 itu, angka 6 adalah Ishak, Nabi Ishak itu generasi ke-6 dari kenabian. Ya. Dari Nabi Adam, nanti kita lihat yang pakai warna hijau tulisannya, bolnya itu berarti kenabian. Ya. Nah, beliau adalah generasi ke-6, generasi kenabian. Ya, setelah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ismail maksud saya. Nah, kalau keturunan generasi silsilah dari Nabi Adam, Nabi Ishak itu generasi ke-20. Gitu ya. Lanjutkan. Next. Satu gambar kayak gini lagi. Terus. Ya, terus. Ya, terus. Ya. Satu kali lagi. Stop. Nah, ini tidak ada kenabian di sini. Ya, dari generasi 11, 12, 13, 14, 15 tidak ada kenabian. Dari mulai Ra'u, Fali, Abir, ya, Syari, Arfakis, Saj, itu tidak ada kenabian. Lanjut, klik. Nah, terus klik. Terus klik. Ya. Nah, ya, sekali lagi klik. Nah, stop. Nah, dari sini ada 2 kenabian. Nabi Nuh, kemudian Lamak Mu'tasyarah, Nabi Idris, nah Yarid Mahlail. Di sini ada 2 generasi kenabian. Jadi ada 4 ya. Lanjut, terakhir. Ya, klik. Next. Nah, next. Siap, next. Udah cukup. Nah, enggak, balik lagi. Nah, Koinan, Anush, dan Sis. Sis ini nabi tapi bukan rasul. Nah, dari Adam ke Sis, ke Idris, ke Nuh, ke Idris, ke Ibrahim, baru ke Ishak. Nah, kok Nabi Ismail nggak disebut? Ini generasinya generasi Ishak. Jadi Nabi Ismail itu nanti ceritanya ke Siti Hajar. Kita sedang cerita tentang Ishak ini adalah keturunan Sarah. Keturunan Sarah seperti itu. Nah, jadi ini silsilah. Kalau dari kenabian, Ishak itu generasi ke-6 dari kenabian, kerasulan. Tapi kalau dari generasi kenasaban, beliau adalah generasi ke-20. Ya. Nanti ketemu di Nabi Adam alaihissalam, ya. Terus sampai ke Ibrahim, Ishak. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau dilihat generasi di jalur Hajar, Siti Hajar, generasi ke-20 itu Nabi Ismail. Gitu. Kalau mau dirurut dari generasi nasab. Ya. Kalau 20 dari sisi Hajar itu Ismail, kalau dari sisi Sarah itu adalah Ishak alaihissalam. Gitu ya. Ini dari sisi nasab. Next, lanjutkan. Ya, nah baru kita akan lihat langsung keturunan Ishak. Ishak menikah dengan Rifqah binti Bitau'il, ya, wanita mandul juga. Ya. Beliau tidak punya keturunan. Ya. Diponis Rifqah ini tidak punya keturunan. Ya. Maka menikahlah dengan Ishak. Ishak usia menikahnya itu usia 40 tahun. Gitu. Ya. Nah, siapa saja keturunan Ishak alaihissalam? Ya. Lanjut. Yang pertama, stop. Yang pertama anak namanya Aisyu atau Al-Is. Nah, beliau ini kelebihannya memanah. Ahli memanah, ahli berburu. Ya, kesatria lah kalau Aisyu ini. Tapi dia bukan nabi. Ya. Nah, Aisyu ini cikal bakal nenek moyang bangsa Romawi. Nah, jadi bangsa Romawi yang luar biasa itu adanya nanti turun garis keturunannya itu garis keturunan Ishak alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam. Ya.
Nah, jadi beliau sering sendiri karena kan Ishak ini nabi. Jadi Aisyah ini sering menyendiri latihan memanah, latihan berburu gitu ya. Kelebihan beliau, bakat beliau ada di situ seperti itu. Ya. Bakatnya ada di bagaimana beliau ahli memanah. Nah, itu anak pertama namanya Aisyah atau Ais. Next kan. Lanjut. Ya. Terus ya. Oke. Nah, yang kedua, Ishak ini punya anak namanya Yakub. Nah, ini yang Nabi. Ya. Nah, kalau Yakub dia sering ikut bapaknya. Ya. Kalau Ustadz itu Ishak ini katakan Ustadz ya. Nah, Yakub ini sering ikut bapaknya. Mana-mana dia ikut berdakwah. Bahkan dalam sebuah kisah Yakub dengan Aisyah ini pernah konflik ya. Karena Aisyah ini cemburu. Ya. Cemburu karena Yakub ini sering diajak bapaknya. Ya. Ada kesalahpahaman lah. Bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Tapi Masya Allah Ishak alaihissalam bisa meyakinkan Aisyah bahwa ini adalah kesalahpahaman. Ya. Jadi Yakub ini adalah ahli dakwah. Beliau adalah juru dakwah seperti ayahnya. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwa Yakub ini adalah pendiri yang membantu mendirikan Masjid Aqsa. Ya, yang membantu mendirikan Masjid Aqsa. Ya, ketika rentang, ini ada hadisnya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ya, ketika itu Ismail masih muda, usia 14 tahun. Ya. Yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baitul Ismail. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail membangun Mekah. Gitu. Ya. Itu Ismail usianya usia remaja seperti itu. Nah, 40 tahun kemudian, ya, berarti masa remajanya Yakub itu sebagai cucu ya, itu mendirikan Masjidil Aqsa. Gitu. Nah, ketahuilah bahwa Yakub itu adalah cikal bakal nenek moyang Bani Israel. Nah, dari sejarah inilah kemudian Bani Israel atau Israel, gitu ya. Walaupun apakah Bani Israel adalah Israel yang sekarang itu perlu diteliti kembali. Ya. Ya, jadi mereka mengaku-ngaku keturunan Yakub, ya, sehingga dia merasa berhak atas Masjidil Aqsa. Ya. Padahal perlu diteliti apakah Israel sekarang itu adalah Bani Israel yang dimaksud, karena Bani Israel itu adalah orang-orang yang secara ini garis keturunannya adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi setelah Yakub ada Yusuf, Yunus dan lain sebagainya. Jadi yang garis bawah adalah dua bedanya antara Aisyah dengan Yakub itu punya kegemaran, punya hobi yang berbeda. Nah, ini adalah peran orang tua nanti di hikmah dan disebut. Kemudian ini garis keturunannya pun beda. Ketika nenek moyang bangsa Romawi itu jalurnya ke Aisyah atau Alis, dan nenek moyang Bani Israel itu lari ke Yakub alaihissalam. Next. Nah, ini adalah Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di Mekah ini agar dijadikan negeri yang aman, karena waktu itu Ismail membantu ayahnya, kemudian meminta kepada Allah agar keturunannya terbebas dari para penyembah berhala-berhala. Nah, sehingga beliau berdoa pada Allah. Dan Allah kemudian 40 tahun kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun bersama Yakub
Masjidil Aqsa. Jadi intinya ayat ini bicara tentang doa Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah agar Allah membebaskan keturunannya dari penyembah-penyembah berhala. Justru mereka berada ibadah di dalam masjid. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, lanjut. Next. Nah, periode sejarah tempat diutus menjadi Rasul dan wafatnya Ishak alaihissalam. Ini mulai periode sejarah. Kapan seorang Ishak diutus? Kemudian periode sejarahnya kapan beliau diutus menjadi Rasul dan kapan beliau wafat? Ya, di usia berapa beliau wafat? Ya. Next. Ya, beliau diutus tahun 1800 sebelum Masehi. Ya, ini mulai diutus beliau menjadi seorang Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Nabi. Ya, ini tahun periode diutusnya. Tahun 1800. Next. Nah, semuanya periode sejarahnya beliau menjadi Rasul itu dari tahun 1897 sampai 1717 sebelum Masehi. Jadi Masehi itu mundur ya, bukannya maju tapi mundur. Perhitungan sebelum Masehi itu mundur. Ya. Mungkin ini ada yang janggal kok 1897 ke 1717. Kalau hitungan Masehi sebelum Masehi seperti itu. Ya, kalau hitungan Masehi dia bertambah. Gitu. Lanjut terakhir. Diutus di kaum Kan'an di negeri Al-Khalil Hebron. Nah, jadi Nabi Ishak diutus di Hebron. Hebron itu wilayah Palestina. Ya, Hebron. Lanjutkan. Ya. Klik sekali lagi. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Nah, ini semangatnya. Jadi diutus ke kaum Kan'an. Kan'an ini siapa? Kan'an ini kan ada masih darahnya Nabi Nuh nanti. Ya. Dan di negeri Al-Khalil Hebron, negeri wilayah Palestina, Hebron, ya. Yang sekarang dikuasai oleh Israel. Ya. Israel, apakah Israel itu Bani Israel? Belum tentu juga. Namun yang harus jadi catatan adalah semangat dakwah yang mengalir dalam darah Ishak adalah semangat dakwah sang ayah, yaitu Ibrahim, yang penuh gairah dan berani serta teguh mengambil resiko dalam berdakwah. Nah, itu ya. Periode beliau diutus menjadi nabi tahun 1800. Kemudian tahun diutusnya, kemudian periodenya sampai 1717 sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi semuanya. Nah, beliau diutus di kaum Kan'an, ya, atau di negeri Al-Khalil, di wilayah Hebron, ya, Palestina, Hebron. Lanjutkan, next. Nah, lanjut. Kita lihat bagaimana orang-orang ini wafat. Ya. Nabi Ibrahim wafat di usia 175 tahun. Masya Allah ya. Jadi ketika Ishak menikah dengan Rofiqah tadi, ya, usia 100 tahun, ya, baru 75 tahun kemudian mereka Nabi Ibrahim wafat. Sedangkan kakak sebelahnya Nabi Ismail wafat di usia 137 tahun. Ya. Dan Nabi Ishak wafat di usia 5 tahun lebih tua dari ayahnya, yaitu usia 180 tahun. Ya. Beliau di usia 180 tahun beliau meninggal. Masya Allah, ya. Usia yang cukup panjang, ya, dari usia manusia seperti itu. Ya, lanjut. Next. Next yang ini penting nih, peninggalan sejarah. Klik satu kali lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Sad ayat 45 46. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub. Lihat, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ini garis keturunan Sarah. Gitu ya. Garis keturunan Sarah ini, ya. Yang mempunyai kekuatan yang besar, ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh kami
telah menyatakan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi padanya, yaitu selalu mengingat manusia pada negeri akhirat. Jadi kalau dirilis apa aja peninggalannya? Next. Satu, kekuatan-kekuatan yang besar. Lihat bagaimana mereka mewariskan peradaban ketangguhan. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim tangguh sekali melawan kezaliman akidah ya, yang terus luar biasa rusak saat itu. Ini kekuatan-kekuatan jiwa yang hebat, kedalaman, kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Ibrahim, Ishak, dan Yakub ini. Ya, jadi keberanian gitu. Ya. Jadi kalau sekarang siapa tuh ya, yang memiliki keberanian? Ya. Jadi memang dai itu tidak semuanya harus zona nyaman. Ya. Kalau dai zona nyaman, dakwah nanti gak jalan. Ya. Harus ada orang-orang yang memang memiliki karakter, ya, kekuatan yang luar biasa, punya nyali besar lah kira-kira gitu. Kan Nabi Ibrahim berdakwah di hadapan raja siapa? Namruz ya. Itu kan dengan resiko yang luar biasa. Ya, kalau beliau tidak punya ketegaran, kekokohan diri, ya itu udah lari dari dakwah, lari dari medan jihad. Masya Allah beliau luar biasa. Ini ya. Sehingga terwarisir oleh tiga orang ini kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Next. Yang kedua ilmu pengetahuan. Ini jelas bagaimana pengetahuan berkembang di masa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Kekuatan luar biasa. Kemudian pengetahuan yang berkembang saat itu. Tentu di saat sesuai dengan kondisi saat itu. Misalnya pengetahuan tentang sejarah, ya, sejarah nabi-nabi dulu, ahli kitab itu kan ada di mereka. Jadi itu yang mereka wariskan, ya, pengetahuan tentang sejarah kemanusiaan, sejarah kenabian dan lain sebagainya. Next kan, kesucian diri. Ya. Masya Allah ya, bagaimana Ishak ya, menikahi dengan Rafiqah tadi terjaga kesucian dirinya. Bagaimana saat itu sudah ada syariatnya ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, terjaga kesucian diri. Mereka tidak mengikuti arus-arus yang seperti yang terjadi di kaum sebelahnya, ya, negara sebelahnya yaitu Sadum, di mana mereka mengotori dirinya dengan perilaku laki-laki menyenangi laki-laki, perempuan menyenangi perempuan. Ta'tunur rijal syahwatan. Ya. Keluarga ini Ishak ini terjaga kesucian dirinya. Yang terakhir adalah akhlak yang mulia. Ini peradaban. Ini sejarah yang ditoreh oleh mereka yang lebih pada diri ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada memang di luar diri mereka seperti bangunan Mekah misalnya, bangunan Ka'bah, bangunan Aqsa dan sebagainya itu kan fisiklinya. Tapi yang dimaksud peradaban saja adalah peradaban lebih pada peradaban diri. Ya. Bagaimana memiliki keteguhan, kekuatan yang luar biasa. Kemudian ilmu pengetahuan sebagai landasan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesucian diri. Di Nabi kita Muhammad SAW pun kesucian diri jelas diperhatikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini sesuai ya. Kekuatan-kekuatan al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dhaif. Ilmu pengetahuan yarfa'illahu alladziina minkum walladziina utul ilma darajat. Mereka sudah kuasai banget tentang pengetahuan itu. Kesucian diri, qad aflaha man tazakka.
Yang terakhir kemudian adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana tercermin dari pribadi Ibrahim, Ishak, Yakub memiliki ketinggian budi pekerti, akhlak yang luar biasa, masya Allah. Sehingga saat itu menjadi figur dan contoh bagi masyarakat yang ada. Next, Kang. Ya, nah, ini yang terakhir, ya, hikmah dibalik mempelajari kisah Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Bagaimana kita bisa ambil pelajaran dari awal tadi ya, sampai akhir ini, ya. Dan kita bisa mengambil poin-poin penting. Ya. Baik, yang pertama, Kak. Next. Ya, yang pertama, sungguh kata Abu Hurairah, beliau mendapatkan hadis Nabi, sungguh orang yang mulia itu putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia. Yusuf putra Ishak, Yusuf putra Ishak, putra Ibrahim alaihissalam. Jadi orang mulia itu melahirkan generasi orang mulia. Ini sudah sunatullahnya. Para pejuang agama Allah itu bisa dipastikan presentasinya hampir 99% boleh jadi, kecuali Allah menghendaki lain ya. Rata-rata para pemegang estafet dakwah, estafet jihadiyah ini adalah orang-orang yang memang memiliki semangat jihad orang tuanya. Kemuliaan kenabian ini lahir dari kenabian sebelumnya. Ini yang bisa kita ambil. Jadi kita harus mengakui bahwa kesucian diri itu akan melahirkan orang-orang suci. Setiap yang lahir itu dalam keadaan fitrah, kembali kepada orang tuanya, menjadikan Muslim, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sungguh orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia. Ya, Yusuf dan Ishak, Yusuf putra Ishak, putra Ibrahim alaihissalam. Allah. Yang kedua, next kan. Mendidik anak menjadi generasi bermanfaat adalah tanggung jawab orang tua, bukan lembaga pendidikan. Ini penting, prinsip. Bahwa Nabi Ibrahim mendidik dari Ismail, Ishak, Ishak mendidik Yakub, dan seterusnya. Menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Menjadi pribadi-pribadi yang masya Allah. Karena mereka mendidik anaknya. Ya. Dan bukan mengandalkan pada lembaga pendidikan, baik yang bersifat IT lah apa segala macam, seolah-olah orang tua udah angkat tangan dalam masalah pendidikan, padahal pendidikan itu generasi yang bermanfaat adalah tanggung jawab orang, bukan lembaga. Masya Allah. Next kan. Mengetahui dan memahami nasab dalam garis keturunan adalah sesuatu yang penting dalam syariat ini yang jarang. Jadi mempelajari ilmu nasab itu dalam Islam penting. Ya. Kenapa? Karena Islam ada proses pernikahan. Kalau nikah masih ada hubungan saudara, kata Rasulullah, ini contoh aja. Iktabu wala taduwu. Nikahilah orang yang memiliki hubungan kerabat dekat. Ya. Ini hikmahnya. Yang kedua, nasab ini perlu diketahui karena masalah warisan. Ya.
kan saudara kita juga dilihat lagi ke depan. Kalau tidak ada saudaranya, ada nggak orang ini. Disinilah kemudian kita mengakui bahwa ilmu nasab itu ada pada pengetahuan orang-orang Arab. Karena mereka begitu paham tentang ilmu nasab. Seperti tadi, 20 generasi Nabi Ishak sebagai pengganti dari ayahnya. Dari ayahnya, dari Ibrahim. Dan seterusnya. Ini adalah hal yang sangat mendasar untuk diketahui. Jadi jangan sampai kalau orang Sunda Bogor bilang paremen obor. Silsilah kita begitu buta. MC kita sampai mana tuh pengetahuan silsilahnya. Jadi nanti kita ketahuan keturunan siapa. Ke atas terus. Nanti akan diketahui ini keturunan siapa nih saya. Karena dalam Islam keturunan itu penting. Masya Allah ya. Next, lanjut. Didiklah anak sesuai minat, bakat dan kemampuan. Ini penting buat para orang tua. Ya. Tadi kisah Aisyah dan Yakub kan? Aisyah itu hobinya berburu. Dia aktualisasinya di keterampilan. Makanya kemudian Ishak membiarkannya ahli dalam bidang itu, ya, berperang. Ya. Makanya kemudian tidak heran generasi Romawi itu lahir dari Ishak yang piawai dalam masalah Yakub ini memanah dan lain sebagainya. Next. Menjadi manusia yang produktif sesuai dengan bidang masing-masing. Tidak boleh terhambat faktor waktu. Coba kalau di ini ya, renungi ya. Orang-orang sudah pensiun itu sudah tidak produktif lagi. Orang kalau sudah pensiun ada post power syndrome, ketakutan. Tidak lagi bergairah. Padahal tidak seperti itu kondisinya. Justru menjadi manusia produktif sesuai bidang masing-masing, tidak boleh terhambat pada faktor usia. Nah, itu menghujam dalam diri kita bahwa misalnya gini, sebagai contoh, di saat PNS, saya tidak anti dan PNS tidak. Di saat pegawai-pegawai pensiun di usia 5, 8, 60 ya. Itu saat kualitas dan kuantitas pekerja sudah mulai menurun. Grafiknya sudah mulai lemah, lemot. Bahkan beberapa teman yang pensiun memilih untuk bekerja segala macam. Tapi mari kita lihat bagaimana Rasulullah di usia tua memanggul pedang, berjihad di jalan Allah SWT. Ini usia manusia produktif, tidak lagi terhambat oleh masalah umur. Tetap kita harus menjadi manusia-manusia yang lebih banyak memanfaatkan umur. Makanya kata seorang ulama mengatakan bahwa al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban kita itu lebih baik daripada waktu yang tersedia. Masya Allah, kewajiban kita banyak, waktu kita tidak tersedia. Makanya kemudian beliau mengatakan hidup itu hanya 3. 1, membaca, 2, bekerja, 3, tidur. Mari kita lihat produktivitas umur kita. Ya. Kalau memang jam istirahat ya tidurlah.
rebahkanlah dirimu. Kalau jam bagian wanita, pasang penghalang di dalam dirinya, maka itu pun harus sesuai dengan usianya dan lain sebagainya. Jadi usia tua tidak menjadikan orang beralasan tidak produktif, kayak gitu. Lanjutkan, next. Nah ini poin yang juga tidak kalah penting. Kisah kelahiran Nabi Ishak memberikan pesan kepada kita bahwa seorang manusia tidak boleh putus asa dalam berdoa kepada Allah. Berdoa terkadang hanya masalah waktu dikabulkan. Berapa puluh tahun Nabi Ibrahim sampai usia 100 tahun, Sarah 90 tahun baru diberi anugerah anak. Masya Allah. Ini sesuatu yang penting buat kita, bahwa Allah mengabulkan doa itu kadang-kadang tidak langsung. Butuh proses waktu yang lama. Pokoknya cukup lama waktu. Tidak boleh putus asa. Ingat, putus asa itu dosa besar. Putus asa itu dosa besar. Saya dicurhati sama teman bahwa dia sudah berdoa bertahun-tahun, tapi belum juga dikabulkan oleh Allah SWT. Apakah doa saya tidak diterima? Dia bercurhat. Kemudian saya jawab, doa itu harus memenuhi 3 syarat. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Berdoa itu sampaikanlah doa. Jadi ada harapan. Orang berdoa ada harapan. Berdoalah, sampaikan doamu. Fal yastajibuli, syarat yang kedua, penuhi perintah Allah. Kalau Nabi Ibrahim mah bicara perintah Allah mau udah nggak dihitung lagi ya. Luar biasa. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani wal yastajibuli wal yu'minu bi. Wal yu'minu bi, yang terakhir adalah wal yu'minu bi, percaya kepada Allah. Jadi dikabulkannya Nabi Ibrahim di usia tua karena Ibrahim percaya. Ibrahim sampaikan doa. Sampaikan saja. Ikhlaskan doa. Karena ternyata doa yang dikabulkan oleh Allah itu menurut para ulama ketika kita berdoa sudah lagi tidak memikirkan dikabulkan lagi. Tidak memikirkan masalah dikabulkan doa kita lagi. Saya ulang. Berdoa itu yang bagus adalah ketika kita sudah tidak memikirkan dikabulkannya doa lagi. Tapi berdoa karena memang ingin berinteraksi, ingin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya poinnya di situ. Dan sebagian ulama mengatakan doa kita belum dikabulkan karena kita belum ikhlas dalam berdoa itu. Sebab kalau orang ikhlas itu nggak ada beban bagi dia. Dia sudah ridho dengan doanya, dikabulkan atau tidak itu yang tahu adalah Allah. Dan dia bersabar untuk dikabulkan doa itu. Ikhlas, ridho, dan sabar. Ini yang terjadi dengan Nabi Ibrahim, Sarah, dan Ismail serta Ishak. Bagaimana mereka sabar dalam memanjatkan doa kepada Allah. Next kan. Allah juga akan mengabulkan doa seseorang pada waktu yang tepat. Nah ini. Di sini rahasianya. Kalau belum waktunya tepat, doa kita siang malam boleh jadi belum dikabulkan juga.
Karena memang timingnya belum tepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah timingnya tepat, insya Allah ya, pasti doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketepatan waktu. Tidak ada yang sulit bagi Allah, termasuk kelahiran seorang bayi pada usia senja seperti Sri Sarah. Coba. Anak muda, wanita zaman sekarang, usia 35 udah mulai ketakutan melahirkan. Apalagi usia 50. Udah mulai galau. Melahirkan kembali usia 40. Saya kemarin belum lama ketemu dengan teman dekat. Salah satu orang motivator saya juga. Beliau usianya udah 47, 48. Istrinya usia 40, 41 apa 42 saya. Ternyata dia masih dianugerahi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang hamil istri. Dia terkaget ya. Padahal istri saya usianya udah di atas 40. Tapi itulah Allah. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Untuk melahirkan, memberikan keturunan. Bahkan tidak melalui sebuah proses hubungan biologis antara suami istri pun Allah bisa. Seperti kasus Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah mengabulkan doa pada waktu yang tepat. Tidak ada yang sulit bagi Allah, termasuk kelahiran seorang bayi yang lahir dari suami yang senja. Next. Ini hikmah mempelajari kisah Nabi Ishak yang terakhir hikmahnya. Mempersiapkan generasi-generasi untuk masa depan agama adalah sesuatu yang harus dipikirkan umat dengan sungguh-sungguh. Ya, ini pelajaran juga. Ya. Jadi generasi untuk memperjuangkan dakwah itu harus dipersiapkan sejak dini. Kemudian diproses. Saya ditanya oleh seseorang, apakah pemimpin itu dilahirkan apa keturunan? Nasab. Dilahirkan apa dibentuk? Saya bilang pemimpin itu bisa dibentuk atau dilahirkan. Cuman kalau terlahir, pemimpin itu terlahir dari keturunan, memang mayoritasnya kurang. Rata-rata memiliki kendala dalam masalah kepribadian dalam pemimpinan. Jadi harus dipersiapkan, harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh generasi ini. Makanya saya dengan teman sedang merintis sekolah kepemimpinan. Kenapa? Karena harus lahir generasi yang nguyul terhadap agamanya luar biasa. Kalau tentang dunia mah nggak usah diajarin. Rata-rata mereka memiliki kemampuan untuk menggolkan anaknya di lembaga-lembaga yang boleh jadi setelah selesai hanya sekedar menjadi makmum. Tidak menjadi imam. Itu tidak kita harapkan. Khair yang terakhir adalah mendapat karunia Allah. Mendapatkan karunia anak adalah nikmat agung yang harus disyukuri melalui menjaga dan mendidik dengan pendidikan terbaik kita. Insya Allah. Jadi karunia anak adalah nikmat. Nikmat. Kemudian yang harus disyukuri dan harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ini luar biasa ya. Bagaimana anak tidak semua orang diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya anak satu-satunya, dua-duanya, 3, 4, 5. Bahkan teman saya di Cianjur, bapaknya itu punya anak 12.
Jadi anak itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Karena anak juga bagian dari turunan kita. Baik, next Kang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang bisa disampaikan. Memang kisah Nabi Ishak ini tidak begitu banyak diceritakan, hanya beberapa poin. Tapi masya Allah, entry poinnya lebih pada bagaimana kesabaran Ibrahim melahirkan Sarah melahirkan Ishak, kemudian nanti ketemu Yakub. Nanti garis sebelahnya garis Hajar ada hanya Nabi satu keturunan Arab namanya Nabi Ismail alaihissalam. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hikmah. Kalau ditarik satu kesimpulan sebelum mungkin teman-teman mau bertanya, bahwa keturunan mulia akan lahir dari nasab yang mulia, ketakwaan. Peran dan tugas sebagai Khalifah Abdullah ataupun sebagai Khalifatullah itu begitu melekat dalam diri kenabian, diri seorang nabi. Makanya teman-teman boleh baca buku judulnya Falsafah Kenabian karangan Hamka. Itu ada bahwa perjuangan dalam dakwah, perjuangan dalam risalah ini perlu orang-orang yang memang memiliki keberanian dalam berdakwah. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sekilas kisah tentang Nabi Ishak alaihissalam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemahaman, pengetahuan tentang para nabi. Masya Allah. Itu aja yang bisa disampaikan. Akhir Iskandar, kita akan lanjut dengan dialog saja. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau menyampaikan hal lain. Fadal. Baik rekan-rekan peserta tasqif atau seminar wawasan. Bagi yang bertanya silakan angkat tangannya boleh. Atau mau chat juga ada. Silakan. Sedikit tambah dari saya, kisah-kisah para nabi itu sekarang agak sulit ditemukan buku-buku yang tebal dan ada analisisnya. Sekarang kisah-kisah para nabi itu saya punya yang 3 tebal itu langsung dari Quran, dan kisah-kisahnya itu juga tidak banyak memuat tentang analisis bagaimana peran para nabi ini berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak banyak juga gitu. Bahkan kisah Nabi Yakub pun itu masuk ke kisahnya Nabi Yusuf. Artinya memang kisah ini perlu digali kembali ya di kalangan kita dengan rujukan-rujukan yang lebih capable tentang bagaimana para nabi ini harus digali sejarahnya, manuskrip-manuskripnya. Bahkan sampai sekarang Anda lihat belum ada yang menggali tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memanage Mesir di saat krisis hujan dan krisis kemarau. Tapi beliau mampu mengatasi itu dengan sebaik-baik. Ini kan sebetulnya ada manuskripnya, ada jalur-jalur ilmunya yang diwariskan oleh Nabi Yusuf kepada ulama-ulama setelah beliau. Padahal, Iskandar, ada yang ingin disampaikan? Pertanyaan? Sudah diberi kesempatan. Belum ada yang... Oh ada, ini dari Kang Robi. Mangga Kang Robi. Oke,
terima kasih kesempatannya kepada host Ustadz Obay. Terima kasih juga atas ilmunya. Ini kebetulan Ustadz, Ana ngajar sejarah di SMA. Ya. Ini agak sedikit nyambung Ustadz dengan pembahasan, karena kan memang kita membahas juga soal ini terkait awal peradaban dunia. Nah, awal peradaban dunia ini masyarakat Barat pun menilai bahwa yang pertama yang mereka pahami adalah kota kelahiran Nabi Ibrahim itu di sekitar Mesopotamia katanya. Ya. Ini dikenal ya. Ya. Ya, Ustaz. Ini nyambung Ustaz. Jadi yang kami pelajari juga dulu di pelajaran sejarah ya, Mesopotamia ini tempat kelahiran Nabi Ibrahim mungkin banyak tidak disambungkan oleh teori orang Barat. Mereka mengenal Mesopotamia ini sebagai the cradle of civilization, Ustaz, kalau istilahnya, atau titik pusat peradaban dunia awalnya. Nah, jadi semenjak orang Eropa katanya belum mengenal apapun, peradaban itu bermulanya dari daerah sekitar Mesopotamia. Nah, ini nyambung dengan pembahasan yang tadi antum bilang Al-Is ya Ustaz ya. Tadi ya, kalau nggak salah antum sebut putra dari Nabi Ishak itu Al-Is. Ini nyambung ke peradaban Romawi karena memang ternyata ini juga nyambung dengan teorinya Barat Ustaz, di mana Mesopotamia titik awalnya Nabi Ibrahim dia lahir, beliau lahir. Nah, ini adalah disebut sebagai cradle of civilization. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan Ustaz nih, ini apakah sumber-sumber tentang kenabian ini kan jarang sekali kita dapat gitu. Nah, ini ada buku rekomendasinya nggak Ustaz untuk membahas mengenai ya, menyambungkan gitu antara titik peradaban dunia ini dengan kisah-kisah kenabian. Karena Ana baru tahu jujur ketika Ana belajar sejarah ya, Ana hanya mengenal ya dari sisi Barat aja, tapi tidak disambungkan gitu dengan titik-titik kenabian. Mungkin ada rekomendasi buku atau rekomendasi bacaan atau website yang bisa kami gunakan Ustaz, guru-guru, supaya kita juga membuka wawasan anak-anak ini menyambungkan dengan dunia keislaman. Begitu Ustaz dari Ana Ustaz. Baik, Robi ya? Ya. Tadi yang tanya siapa? Robi ya? Ya, jadi salah satu rujukan saya itu kisah sahih para nabi. Pustaka Imam Syafi'i itu ada 3 jilid. Jilid ketiga itu khusus tentang Nabi Muhammad. Itu connectingnya banyak. Jadi di situ banyak disebutkan negara-negara sekarang. Jadi judul bukunya Kisah Sahih Para Nabi. Nah, yang kedua, antum bisa baca. Ana juga ini bukunya hilang ya. Jadi ada Qisasul Anbiya namanya. Qisasul Anbiya tapi yang cetakan yang buku lama, buku tahun 70-an itu. Tapi yang dicetak baru, coba antum melihat di di internet ya, tentang buku Qisasul Anbiya tapi cetakan lama, cetakan tahun 70-an. Itu dibahas di situ, ada analisisnya dan ada connecting dengan negara-negara yang diklaim oleh Barat sebagai pusat berkembangnya peradaban mereka, dan mereka selewengkan tidak jujur dengan kenabian. Maka nanti ketemu tentang kenapa sih ada teori Trinitas, ada teori tentang Musa yang harusnya Taurat nyambung dengan Quran, nyambung Injil nyambung dengan Quran. Itu sebetulnya ada dalam buku itu. Cuman Anda juga curiga kok buku itu nggak ada lagi. Gitu. Bekas mainan Dede gitu. Coba antum akses Qisasul Anbiya, tapi bukan Qisasul Anbiya yang terbaru, tapi yang Qisasul Anbiya yang pernah terbit di tahun 75-80-an.
Itu dulu kertasnya juga kertas buram ya. Yang anak itu hilang itu dipinjam sama teman gitu. Itu juga bisa jadi rekomendasi. Nah, yang kedua, kalau antum mau mendengar Qisasul Anbiya dari radio, itu di Radio Wadi. Itu pakar sejarah Qisasul Anbiya itu adalah Habib Taufik Pasuruan. Nah, Anda sering dengar juga tuh. Itu pakar Qisasul Anbiya. Biasanya jam segini, jam 16, jam 17 ada beliau ditampilkan oleh Radio Wadi tentang kisah-kisah para nabi. Ini juga untuk menambah hasanah Radio Wadi tentang kisah-kisah para nabi. Itu setiap sore kalau tidak salah diputar. Antum coba buka YouTube-nya Habib Taufik Pasuruan, pakar Qisasul Anbiya. Beliau membahas tuh tentang bagaimana Barat banyak juga menyelewengkan itu tentang sejarah seperti tadi. Nah, jadi seperti tadi kan garis keturunan Romawi kan itu ada di di Aisyu, putranya Nabi Ishak. Jelas putranya Nabi Ishak orang yang berakidah lurus loh. Dia kan seorang ahli panah dan ahli berburu. Karakter orang-orang Romawi kan begitu. Jago-jago panah di sana, pedang dan sebagainya. Itu kan sebenarnya garis keturunan Nabi Ishak. Ya. Yang dulu tauhidnya kepada Allah. Ya. Karena Nabi Ishak mendakwai anaknya Aisyah tadi bahwa mereka itu adalah keturunan orang-orang yang bertauhid. Nah, tapi kenapa kemudian terjadi penyelewengan akidah di Romawi? Ya, yang sekarang menjadi pusat peradaban Trinitas misalnya, Injil, dan mereka menyembunyikan Injil Barnabas gitu. Nah, makanya ketika ada terjadi konflik dengan dai seperti ayahnya, itu di sana rekomendasi kisah sahih dan hadis-hadisnya pun luar biasa lihat. Yang kedua adalah masih nyambung Anda nih? Masih ya? Ya. Yang kedua tadi Qisasul Anbiya versi lama. Yang tahun 70-an mungkin udah ada cetak. Yang terakhir bisa mendengar pakar-pakar sejarah kenabian, diantaranya Habib Taufik Pasuruan itu beliau Anda lihat cukup mampu mempersatukan dan mengkritik teori-teori Barat tentang kisah-kisah para nabi yang mereka kayak Palestina lah kan, walaupun Yakub itu nanti generasi berikutnya adalah nenek moyang mereka adalah Nabi Yakub, Bani Israel, ya. Tapi ada penyelewengan di sana sejarah tentang perebutan Aqsa itu tidak ada alakohnya dengan keturunan beliau, mereka adalah keturunan Yakub. Karena di situ kan juga ada makam-makam para nabi yang lain yang dulu membangun dan mengabadikan, mempertahankan Masjidil Aqsa. Jadi kalau dikaji ini luar biasa. Insya Allah nanti kita pada kesempatan lain. Siap. Ini ada yang tanya juga. Ya, lewat chat, bukan? Ada yang angkat tangan. Itu di chat ada 2 itu. Ahmad Firdaus dulu, Ustaz. Kang Ahmad, bangga. Ya, Ustaz. Bismillah. Terdengar, Ustaz? Ya, terdengar. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakallahu khairan katsir, Ustaz, atas paparannya. Ya, wayak. Dari tiga tadi. Ada satu mungkin yang ingin Anda tanyakan, walaupun sudah banyak sering ditanyakan begitu, Ustaz. Sejujurnya, Ustaz, di tengah kesibukan rutin yang sebagai seorang pemuda, tapi sejujurnya saya malu, Ustaz, kalau dibilang pemuda, karena
setiap kali ada tazkiyah, kemudian kajian atau ta'lim apapun, sebenarnya kalau disandingkan dengan pemuda-pemuda sebenar-benarnya pemuda, masih jauh dan seperti masih banyak PR, utang kapasitas gitu, dan wawasan yang sangat terbatas. Yeah. Nah, mohon apa tips atau prioritas yang kayaknya paling pas untuk kami, saya pribadi gitu ya, sebagai pemuda yang masih kayaknya terjebak di tengah rutinitas, apalagi saya WFH gitu. Jadi saya di Taskia saat ini, Anda baru selesai kemarin, tapi betul. Jadi salah satu betul, alhamdulillah sudah selesai, tapi sekarang menjadi salah satu pegawai di sana begitu. Oh gitu. Nah itu di tengah-tengah kesibukan seperti ini, akhirnya semuanya bersifat daring, kemudian rasanya wawasan soft skill tuh kayak stuck, dan bahkan saya agak cenderung karena sudah rutin, menambah pun tidak terlalu ini. Mohon tips dan triknya prioritas menjadi seorang Nabi Yakub, kemudian kisah-kisah Nabi lainnya untuk kami gitu, untuk saya pribadi. Itu ya, prioritas saya itu. Baik. Cukup. Salah. Ya, gini Ai. Ini terjadi pada siapapun. Kalau Anda boleh kasih tips untuk ke sana gitu ya, untuk menjadi pemuda yang berkualitas. Bukan Anda menganggap dulu menjadi pemuda berkualitas juga enggak, tapi Anda menemukan setelah memang banyak kajian-kajian sirah dengan Ustaz Happy ya. Kemudian kajian-kajian Qisasul Anbiya dengan Habib Taufik Pamsuruan gitu. Jadi memang kita bisa menemukan semangat pemuda itu dari sejarah memang. Mau tidak mau kita harus rajin baca, walaupun sehari 1-2 halaman baca. Misalnya Al-Fatih ya, itu kan pemuda di usia 18 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun sudah mampu menaklukkan kerajaan besar sekelas Konstantinopel gitu. Ternyata rumus beliau 2. Ini sangat spiritualis. 1, beliau berusaha sholat tepat waktu. Jadi makmum muafik, makmum yang takbirnya setelah takbir bersama imam. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau tidak pernah ketinggalan sholat malam, sholat tahajud. Ini karakter ya, terbentuk jiwa-jiwa semangat kenabiannya. Ya. Coba deh, antum berazam untuk selalu sholat di awal waktu. Ya. Kemudian walaupun tidak tiap malam, tapi seminggu ada 2-3 kali antum kita sholat malam. Ya. Yang terakhir actionnya adalah pelajarilah, bacalah buku-buku sejarah. Kita punya tokoh Ustadz Happy Andi, pakar sejarah Sirah Nabawiyah. Dan juga saya yakin beliau membaca juga, menguasai juga kisah-kisah para nabi. Cuman fokus beliau di kisah Sirah Nabawiyah. Mau tidak mau harus berawal dari mengenal sejarah orang-orang hebat. Ada dalam ilmu neurologi program namanya modeling. Jadi yang antum ingin ambil model itu siapa? Contoh ada model dalam sahabat Nabi Umar bin Khattab misalnya. Itu kan menjadi model yang luar biasa. Siapa? Sahabat Khalid bin Walid. Jubair bin Awam, pemuda-pemuda saat itu. Atau yang paling berat diikuti Ali bin Abi Thalib, itu kan pemuda-pemuda. Nah, memang harus membuka sejarahnya. Kalau tidak membuka sejarahnya, kita tidak tahu. Atau kita mendengar sejarahnya. Kalau tidak melakukan itu, sepertinya agak susah. Apalagi terjebak pada rutinitas. Antum berazam itu 2 hal, kemudian yang ketiga,
Di rumah antum punya sejarah, buku sejarah Sirah Nabawiyah apa? Misalnya saya punya 60 sahabat Nabi populer. Di sana ada Bilal, ada ini. Masa mudanya gitu. Dipelajari bagaimana karakter, semangat berjuangnya segala macam. Itu dipelajari. Sehingga timbul giroh kita untuk menjadikan mereka model. Saya terinspirasi dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Saya sangat terinspirasi sebagai orang katakan ya, dai-dai kalangan antara usia bawah dan usia tua lah. Itu sangat menginspirasi Dr. Bakhtiar Nasir. Atau ada Ustadz Budi Asari yang beliau banyak berkecimpung tentang pengembangan kutab zaman Al-Fatih. Sekali lagi, kalau nggak baca sejarah dan antum paksakan, itu agak berat bisa memiliki jiwa-jiwa itu. Saya yakin antum punya kesempatan untuk membaca satu hari 1 atau 3 halaman deh tentang kisah-kisah pemuda-pemuda yang luar biasa itu. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kayaknya tuh. Kita ke chat ya. Chat. Dari Maharani Susanti. Bagaimana dengan buku-buku yang membahas tentang para nabi, namun tidak tahu sumbernya? Yang ditakutkan adalah kisah nabi tersebut tercampur dengan kisah Israiliyat. Jadi nggak ada sumbernya nih, atau sumbernya nggak jelas, ada campur kisah Israiliyat. Ya, itu pertanyaannya. Ya, tadi ya disinilah ya kita harus hati-hati karena para nabi itu kan kisahnya sebelum zaman Rasulullah gitu. Sangat rentan terhadap berbau kisah Israiliyat. Makanya rekomendasi saya satu, ada buku judulnya yang tadi saya kasih ke Robi itu, Kisah Sahih Para Nabi. Ya, itu referensinya penerbitnya Pustaka Imam Syafi'i. Itu salah satunya ya. Kemudian ada Qisasul Anbiya, tapi Qisasul Anbiya yang dulu. Yang memiliki dalil-dalil sejarah-sejarah yang otentik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang kan sudah sudah bias dengan misionaris-misionaris yang ingin melekatkan para nabi terdahulu kepada agama mereka. Padahal nauzubillah min zalik, tidak ada kaitan para nabi dulu dengan fenomena agama sekarang yang bukan agama Nabi Muhammad. Para nabi terlepas dari agama yang bukan agama Nabi Muhammad SAW. Karena episode kenabian itu nyambung sampai ke Quran, ke Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Nah, cara mendeteknya adalah ditanya referensinya gitu. Seperti perdebatan antara apakah Nabi Yusuf menikah dengan Zulaiha, itu juga perdebatan tuh. Nabi Yusuf dengan Zulaiha menikah nggak? Ya, ada doa, ya Allahumma alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaiha gitu. Padahal masih perdebatan. Bahkan ada ulama yang mengatakan Nabi Yusuf tidak menikah dengan Zulaiha. Itu ada dalam kitab, tapi perlu digali kembali. Sebab dalam Al-Quran tidak diceritakan akhirnya menikah kan. Ada dalam hadis-hadis yang dicari harus dengan perjalanan yang cukup panjang. Itu contoh saja. Tapi walaupun dalam sebuah riwayat ketika Zulaiha bertemu dengan Yusuf, kemudian Yusuf berniat menikahinya, tapi Zulaiha membuang pandangannya, karena sekarang pandangan Zulaiha sudah kepada Allah, bukan kepada makhluk yang dulu Nabi Yusuf
begitu dicintainya karena makhluk. Gitu. Itu kan perdebatan. Apalagi kisah-kisah para nabi kayak gini. Kita harus hati-hati dari sumbernya. Sangat rentan diklaim seperti gini. Beda Bani Israel dengan Israel. Kalau Bani Israel secara umum mulia, tapi kalau Israel jahat. Ya. Jadi salah kalau orang berdoa, ya Allah hancurkanlah Bani Israel. Bani Israel itu orang-orang soleh. Tapi ya Allah hancurkanlah Israel. Israel itu Yahudi. Tidak semuanya Bani Israel itu Yahudi. Tidak semuanya Yahudi itu Bani Israel. Tapi pasti Bani Israel itu Yahudi. Kebaikannya Bani Israel bagus. Tapi kalau Yahudi, Israel tidak. Inilah supaya kita paham bagaimana kita melihat latar belakang referensi yang kita baca. Itu penting. Bagus. Harus diteliti, dicek kebenarannya. Karena boleh jadi bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih tentang kisah-kisah para nabi. Makanya coba dibaca juga hadis-hadis tentang kisah para nabi. Itu ada. Kumpulan hadis tentang kisah para nabi. Ya, itu ada. Hadis-hadis sahih tentang kisah-kisah para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Asis Yandar terakhir. Yang dicat. Satu lagi Ustaz. Yap. Dari Nisa Mawadatur Rahmah. Ya. Ini di YouTube tadi ya, tapi di copy paste. Ya. Assalamualaikum. Tadi Ustadz bilang kalau Ishak menikahi wanita mandul. Namun mengapa mereka tetap dikaruniai 2 anak? Apakah anak tersebut juga dianugerahi Allah saat mereka sudah tua? Bisa kira. Ya. Kan tadi kita udah ngambil kesimpulan. Kalimat mandul itu kalimat yang muncul dari siapa? Dari manusia. Seseorang sudah mengklaim, oh dia mandul, nggak akan punya anak. Dia ke dokter, oh nggak akan punya anak. Dia ke dokter, nggak akan punya anak lagi karena begini. Itu kan keyakinan manusia yang dibangun oleh mindsetnya. Tapi bagaimana dengan Allah? Allah menciptakan manusia tanpa suami bisa. Nabi Isa, ya kan? Allah menciptakan manusia tanpa suami istri, ada Nabi Adam. Makanya hikmah mempelajari Nabi Ishak dan turunannya ini dari Nabi Ibrahim dan seterusnya mengajarkan kepada kita doa itu sebetulnya dikabulkan cuman masalah waktu. Ada orang yang putus asa. Kalau sudah putus asa sudah selesai. Wah, saya mau udah nggak mungkin punya anak, kata dokter juga begini, ya sudah selesai. Nah, Ishak dengan Rafiqah itu tidak ada hopeless, tidak ada keputusasaan. Mereka berdoa aja, tapi mereka pasrah. Beda loh, pasrah dengan putus asa itu beda. Kalau pasrah itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau putus asa adalah di mana sifat manusia yang udah deh, saya nggak akan punya. Kalau pasrah, ya Allah, saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, sudah ikhtiar, saya serahkan kepadamu, itu pasrah. Kalau putus asa, udah deh, saya udah kemana, kayaknya saya emang udah nggak akan punya anak, nah itu beda. Ibrahim dengan Sarah berdoa kepada Allah, berjuang lahir batin, serahkan kepada Allah perkara anak. Itu konsep kenabian. Ishak dengan istrinya juga sama. Berdoa kepada Allah, berusaha lahir batin, serahkan kepada Allah. Ya Allah, usaha kami saya serahkan kepada Allah. Ya. Tapi kami tidak akan putus asa untuk berjuang. Begitu. Jadi beda putus asa dengan pasrah. Nah, klaim-klaim mandul di kalangan manusia itu lebih cenderung pada putus asa. Klaim mandul oleh Nabi Ibrahim, oleh Ishak dan lain sebagainya, itu
Bukan klaim keputusasaan tidak punya anak, tapi itu penyerahan diri kepada Allah. Ya Allah, kalau memang istri hamba mandul, hamba ikhlas ridho, kami serahkan kepadamu. Ya. Itu kan penyerahan diri. Ya. Bukan diserahkan, diklaim oleh medis, oleh kedokteran, oleh manusia bahwa seseorang mandul. Ya. Setiap manusia punya potensi untuk memiliki keturunan. Itu prinsip Allah. Ya. Tapi sejauh mana keikhlasan, kesabaran, ketulusan, keridhaan untuk berjuang. Gitu. Sejauh mana dia ikhtiar itu. Ya. Nah, itu yang terjadi dengan keluarga Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Bahwa mereka orang-orang yang pasrah dengan kehidup ini kepada Allah dan terus berjuang. Bukan putus asa. Kalau putus asa hilang berjuang. Kalau pasrah masih ada upaya untuk berjuang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ayo Iskandar. Ya Ustaz, mungkin cukup ya pertanyaan. Juga belum ada yang muncul. Sudah cukup mungkin ya? Ya, cukup. Waktunya sudah beberapa menit, kita tutup. Baik, kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hobai yang telah menyampaikan materinya. Ya. Semoga bisa kita ambil pelajaran dan hikmah dan kita coba amalkan. Pada rekan-rekan sekarang juga terima kasih bisa hadir dan stay di channel kita. Nanti kita akan ada kajian-kajian selanjutnya. Baik, kita akan tutup ya Ustaz ya. Ya, sama-sama. Mungkin dari Ustaz. Singkat baik, saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wasallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sahabat Rasulullah ajmain. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minas sholihin waj'alna minal mu'minin. Allahumma ij'alna min mutabi'ina anbiya wal mursalin min mutabi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika jalalik innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.